para romo, para bruder, suster, frater, dan seluruh umat yang terkasih. Selamat pagi dan berkah dalam. Berjumpa dengan saya Romo Stefanus Istotora Harjo PR, Ketua Komisi Kateketik Kefikepan Kedu. Pagi ini bersama-sama dengan Bapak Ibu Saudaraku semua untuk merenungkan butir-butir mutiara Sabda Tuhan yang semoga dapat menjadi penyerta bagi kita untuk mengawali dan mengisi seluruh hari ini. Hari ini kita akan merenungkan bacaan dari Injil Markus pasal yang kedua ayat 13 sampai dengan ayat 17 yang berkisah tentang Lewi, anak Alfeus, seorang pemungut cukai yang kemudian mengikuti Yesus. Kisahnya kurang lebih seperti ini. Lewi pada saat itu sedang duduk di rumah cukai, dan tiba-tiba Yesus yang datang kemudian berkata, "Ikutlah aku." Segera Lewi mengikutinya. Dan kemudian Tuhan Yesus singgah ke rumah pemungut cukai, ke rumah Lewi, beserta begitu banyak pemungut cukai dan orang-orang berdosa yang makan bersama di sana. Ketika para ahli Taurat, terutama orang-orang Farisi, mengetahui bahwa Yesus singgah dan makan bersama dengan orang-orang berdosa, para pemungut cukai, mereka kemudian melontarkan kritikannya dan penilaiannya. Yang intinya, kenapa Yesus singgah di rumah pemungut cukai, bahkan makan dengan mereka yang dianggap sebagai orang berdosa. Jawaban pamungkas Tuhan sungguh menusuk hati para Farisi. Bukan orang sehat yang membutuhkan tabib, tetapi orang sakit. Dan Tuhan datang untuk memanggil orang-orang yang berdosa dan bukan orang-orang benar. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, apa yang bisa kita renungkan dari kisah pendek panggilan Lewi, seorang pemungut cukai ini? Yang pertama, Tuhan itu datang kepada siapa saja. Ia tidak mengkotak-kotakkan diri, membatasi diri untuk berelasi. Sehingga pemungut cukai yang dikenal oleh masyarakat Yahudi sebagai pendosa didekati oleh Tuhan. Dan apa hasilnya? Hasilnya adalah pertobatan. Artinya Lewi kemudian menjadi pengikut Yesus. Saya kira ini poin penting yang harus kita catat. Kepada siapapun kita boleh untuk berelasi, dimanapun kita boleh tinggal, tapi yang terpenting kabar gembira, yang terpenting keselamatan harus sampai kepada mereka. Dan inilah yang dicontohkan oleh Tuhan. Yang kedua, kita juga bisa belajar dari karakter orang-orang Farisi atau para ahli Taurat ini. Mereka yang sukanya adalah menilai orang lain, bahkan menilai rendah kelompok orang yang mereka anggap pendosa, yang seakan-akan hidupnya mandek dan tidak akan bisa atau boleh menjadi baik. Dan ternyata sikap mereka itu sama sekali sikap yang salah. Tuhan memberikan contoh orang-orang semacam ini tidak boleh disingkirkan, apalagi diasingkan. Justru didekati, dirangkul, dan kemudian dapat mengenali dan mengenal karya keselamatan Tuhan. Kita pun juga demikian, yaitu di saat ini jangan kita mendudukkan diri seperti orang Farisi, merasa lebih daripada yang lain, sehingga merasa tidak layak untuk berelasi dengan sesama kita, yang mungkin kita anggap sebagai orang yang punya kesalahan. Justru disinilah Tuhan mengajarkan kepada kita untuk memanggil orang-orang yang berdosa.
Bapak Uskup Keuskupan Agung Semarang Monsinyur Robertus Rubiat Moko memiliki moto pentabisan, yaitu mencari dan menyelamatkan. Kurang lebih seperti itulah yang seharusnya juga menjadi semangat kita. Dan yang ketiga, mari dengan merenungkan kisah singkat tentang Lewi, pemungut cukai ini, kita membangun hati kita untuk memiliki hati yang terbuka terhadap siapapun, sehingga karya Allah itu tetap bekerja dan berkarya. Mungkin kita tidak bisa mengajak mereka untuk bergabung dan percaya kepada Tuhan, tapi setidaknya kita bisa memberikan kesaksian bahwa apa yang kita lakukan adalah mencoba untuk bergaul, berrelasi, terbuka dengan siapapun, membangun persaudaraan sejati dengan siapapun juga. Inilah poin penting dari sabda Tuhan di pagi ini. Semoga sabda ini menjadi penyerta bagi kita untuk hidup kita, untuk karya-karya kita, dengan harapan semoga karya keselamatan Tuhan semakin dirasakan oleh banyak orang melalui kesaksian hidup kita. Saya Romo Istoto mengucapkan selamat pagi, selamat berkarya, tetap jaga sehat dan berkah dalam.